Tidak boleh. Iya. Nah, sebagai ibu sebagai orang yang berakal Bu ya, pantas tidak Tuhan dikatakan sebagai domba? Tidak Domba itu kan kami, hewan. Tidak pernah kami dikatakan Tuhan sebagai domba. Tuhan Makanya kami baca dulu Yohanes 1 nomor 29. Di situ dikatakan domba atau dikatakan gembala. Silakan dibuka dulu, dibaca dulu. Dengar, Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, anak domba. Di situ dikatakan gembala atau dikatakan anak domba, Bu? Anak domba Allah itu manusia, Bang. Sebentar. Yesus di situ dikatakan sebentar. Tadi Ibu kan mengatakan kepada kami kalau Yesus itu dikatakan sebagai gembala. Sementara di dalam Yohanes 1 nomor 29 Yesus dikatakan domba. Pertanyaan saya, di situ dikatakan domba atau gembala? Itu dulu, Bu. Oke, kalau kami domba itu adalah yang digembalakan, pengikut. Itu artinya, Bang. Bukan, Bu. Yesus di situ dikatakan sebagai apa? Sebagai domba. Anak domba. Nah, sebagai anak domba. Betul, Bu ya? Sebagai anak domba. Saya juga anak domba. Baik. Nah, kira-kira menurut Ibu, pantas tidak Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan sama Ibu Yesus dikatakan diumpamakan dengan hewan domba? Pantas tidak, Bu? Pantas. Oh, pantas. Baik. Berarti akal Ibu sudah tidak ada. Itu satu, Bu ya. Biar penonton yang menilai, Bu. Penonton yang menilai. Baik, yang kedua, Bu. Yang kedua. Iya. Yang kedua, sebentar, Bu. Kita kan sepakat tadi menghujat Tuhan tidak boleh, menghina Tuhan tidak boleh. Nah, terus Bu, Tuhan Ibu yang dibanggakan, Bu, yang dimuliakan itu, Bu, itu terpajang di tiang salib, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, cuma menggunakan cawat saja. Pantas tidak kira-kira, Bu? Semua kembali ke imanmu. Ketika engkau memantaskan orang, pantas semua. Ya kan? Baik, menurut Ibu pantas atau tidak? Artikan manusia itu punya perumpamaan. Bu, saya tanya ke Ibu. Bu, sebentar, Bu. Saya ingin mengajak Ibu itu untuk berpikir, Bu, ya, untuk berpikir. Ibu orang beriman, kami sama-sama orang beriman. Mari kita berpikir di sini. Tadi pernyataan Ibu mengatakan yang namanya menghujat Tuhan, menghina Tuhan itu tidak boleh. Yang pertama dikatakan anak domba, menurut Ibu itu pantas, biar penonton yang menilai ya, Nah, yang kedua, Tuhan Ibu yang dibangga-banggakan, itu ternyata dipajang di gereja, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, hanya menggunakan cawat saja, dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Pantas tidak, Bu? Tidak ada dipajang di dalam gereja seperti itu lagi. Coba Bu, Ibu datang ke Bogor, saya antar nanti ke gereja, Bu. Iya, saya antar ke gereja. Foto Yesus, Bu. Bu, jangan dibilang perumpamaan. Itu Tuhan Ibu. Itu bukan Tuhan, itu bentuk. Sekarang saya tanya ke Ibu, Ibu tentu punya orang tua, Bu ya. Ibu punya orang tua Ibu sudah meninggal. Orang tua Ibu terus dipajang di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Kira-kira pantas tidak, Bu? Itu pemahaman mereka pantaskan. Baik, itu Ibu bilang pantas ya. Tapi kalau Tuhan yang saya katakan, di dalam rumah tangga masing-masing, di dalam iman masing-masing, yang penting satu, mengasihi, sudah titik. Iman itu aja. Baik, mengasihi. Foto, gambar. Baik, sekarang kita masuk ke mengasihi, Bu ya. Kita masuk mengasihi sekarang. Apakah ketika Yesus datang ke dunia, Yesus itu pernah mengasihi? Yesus itu membawa kedamaian atau gimana, Bu? Ya, jelas. Baik, Yesus membawa kedamaian. Coba Ibu buka Lukas 12 nomor 51. Buka. Tulisan merahnya itu ya. Lukas 12 nomor 51. Lukas 12 nomor 51. Pengajaran khusus bagi murid-muridnya.
Oke. Coba Yesus baca. membawa pemisahan. Itu Kamu perikopnya. menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, berdasarkan dari Lukas 12 nomor 51, Yesus itu tidak membawa damai, Bu. Ya. Itu tulisan merah, Bu ya. Betul tidak kalau Yesus itu bukan membawa damai datang ke dunia, Bu? Berdasarkan pengakuan Yesus. Oke, aku jelaskan ya. Baik. Oke. Allah menjadikan Yesus itu sebagai manusia untuk menguji seperti pedang bermata dua. Bu, Dia jangan yang kemana-mana, akan Bu. membatasi. Bu, Bukan, Ibu kalau bukan. mau Makanya, khotbah di Bang, gereja. Ibu kalau mau firman khotbah di Tuhan, gereja. firman Tuhan jangan Coba. kita penggal-penggal, Bang. Udah aku bilang dari awal. Kami tidak pernah memenggal-menggal firman. Kami harus mensinkronkan semuanya, bukan dengan akal, bukan. Oh, bukan dengan akal, terus dengan apa, Bu? Bukan. Baik, kalau bukan dengan akal, dengan apa? Tetapi dengan imanmu. Sebentar. Kalau bukan dengan akal, Ibu memahami yang namanya dalil ini menggunakan apa? Itulah dengan imanku, Bang. Kalau Oh, kita dengan baca- iman. Baik, kalau dengan iman, Bu, selesai, Bu. Ya. Kalau dengan iman, selesai, kita tidak ada yang namanya perdebatan lagi. Silakan Ibu imani dan kami pun mengimani, ya. Jadi tidak ada yang namanya perdebatan lagi. Jadi, Ibu silakan jangan bahas agama dengan orang, iman bahas Ibu agama saja, ya. masing-masing. Bahas agama Baik. masing-masing. Baik, siap. Makasih banyak, Bu ya. Berdebat dengan agama Alhamdulillah, masing-masing, Iwan Pilah. jangan agama orang. Ternyata memahami Bible itu tidak bisa menggunakan yang namanya akal, Bukan, tetapi harus harus bisa memahami dengan yang namanya iman. Iya. Begitu, Bu ya? Iya. Ah. Firman kami tidak bisa dibahas dengan perkataan, tetapi dengan iman, dengan tutup mata, berdoa husuk, melakukan kebaikan, tidak hujat agama orang, tidak urusi agama orang, tidak urusi rumah tangga orang, tidak urusi hidup orang, hidupmu sendiri aja, bekerja, berdoa, udah. Gak Baik, usah Pak urusi Puman. agama Pak orang. Puman. Ya, selamat pagi, Pak Puman. Halo, selamat pagi. Halo, Ya. bisa dengar nggak? Bisa, Pak? Halo, Iya. halo, Iya, bisa dengar, Pak. bisa ya? Bisa. Nah, sebentar Pak ya, sebelum kita masuk ke Bapak, tadi si Ibu tadi dia bisa hanya dengan menggunakan yang namanya iman. Sekarang saya tidak bisa membahas menggunakan akal, saya tidak bisa membahas menggunakan yang namanya dalil. Sekarang kita bahas menggunakan yang namanya iman. Ibu tentu punya iman di sini. Sebentar. Membahas agama kami dengan imanmu, padahal kamu Baik. tidak percaya dengan Kami iman di sini bertanya, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita bahas soal iman, Bu ya, soal iman. Jangan bahas iman Ibu, orang, imanmu aja. Nggak bisa sebentar, bahas Bu. iman Kita orang. bertanya di sini. Ibu punya iman atau tidak, Bu? Punya iman atau tidak? Iya. Iman Ibu itu besar atau tidak, Bu? Imanku sangat kecil, tapi kupertahankan. Baik, kalau begitu ya. Tolong Ibu buka Matius 17 nomor 20. Iman itu kecil, tapi pertahankan Tuhanmu, pertahankan firmanmu. Itu yang penting, Bang. Ya, sekarang Ibu mengaku di sini punya iman. Sebentar, Bu. Kita di sini kan mau membahas mengenai soal dalil, tetapi tidak bisa menggunakan yang namanya akal. Kita tidak bisa juga. Akhirnya terbentur dengan yang namanya iman. Nah, berarti baik kita bahas sekarang mengenai soal iman Ibu. Nah, sekarang Ibu buka Yohanes 17 nomor 20. Kita bahas iman di sini, Bu. Buka, Bu. Yohanes 17 nomor 20. Pak Puman sebentar ya. Kita ke Ibu dulu ini. Silakan Bu Nelly. Dibuka Yohanes 17 nomor 20. Kita pengen tahu di sini apakah Ibu benar punya iman atau tidak. Silakan, Bu. Silakan dibacakan sama Ibu. Kita bahas mengenai soal iman berarti di sini, Bu ya. Silakan, Bu. Dibuka, Bu. Bu. Ibu, Bu Nelly, dibuka mic-nya, Bu. Oh, Yohanes 17 ayat 20. Ya, silakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Silakan dibuka. Yohanes itu 17.
Nah, begini Bu. Di dalam mohon maaf Bu. Matius 17 nomor 20. Mohon maaf, maaf. Matius 17 nomor 20. Oke, gas. Ya, gas Bu ya. Jangan sampai meledak Bu. Silakan. Jangan bahas agama orang, Bang. Aku aja nggak pernah Kalau bahas. Ibu tidak mau bahas agama, di sini diskusi lintas agama. Andai kan Ibu tidak mau bahas agama, mendingan Ibu jangan punya agama. Kalau Tidak kitab usah suci Ibu dibahas, tidak Bang. mau Agamaku dibahas, aja kubahas. mendingan Ibu jangan Agamaku punya kitab aja. suci. Sekarang Agamaku terakhir aja, ya, kitab suci terakhir ku dari aja. senjata Jangan kitab Ibu suci orang. mengatakan kepada kami itu tidak bisa menggunakan akal, tidak bisa menggunakan dalil, berarti harus menggunakan yang namanya iman. Baik, kita bahas iman di sini. Silakan buka. Oke, aku baca, Bang. Ya, Matius 17 nomor 20. Karena kamu kurang percaya. Wow, karena kamu kurang percaya, OMG ya Tuhan Yesus. Oh my God. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindahkan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Baik. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oke, Baik. jawab. Silakan. Ibu tadi mengatakan kepada kami kalau Ibu itu punya iman, betul Bu ya? Ya. Walaupun iman ibu itu sedikit, tapi dipertahankan. Nah, sekarang kita bahas mengenai soal iman. Di dalam Matius 17 nomor 20, apabila kamu memiliki iman walau hanya sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan yang namanya gunung. Silakan pindahkan gunung Bu sama Ibu. Silakan kalau misalkan bisa, karena Ibu tadi mengklaim punya iman. Silakan. Dalam sekarang memindahkan gunung itu bukan arti bulat kamu pindahkan gunung itu, tidak. Memindahkan gunung itu artinya memindahkan halangan rintangan di depanmu. Kamu punya halangan dan rintangan, dengan imanmu kami berdoa kamu bisa mengusir, memindahkan halangan rintangan itu. Itu artinya. Baik, siap Ikhwan Pilah. Silakan Ikhwan Pilah baca ya berdasarkan dari Matius 17. Sebentar Bu, sebentar. Ya, sudah saya sudah mendengar Bu ya. Saya sudah mendengar jurus ngeles Ibu seperti apa. Tadi kami di sini membahas mengenai sebentar jangan Bu. kamu artikan. Sebentar. Apa yang tertulis itu terjadi. Yang mengartikan itu Ibu yang mengartikan. Saya di sini tidak mengartikan. Karena tadi kita sepakat bahwa yang namanya agama itu jangan sampai dibahas. Yang namanya dalil itu Ibu tidak bisa yang namanya menggunakan akal, harus menggunakan yang namanya iman. Berarti diskusi kita kali ini mengenai soal iman. Yang mengartikan ayat itu adalah Ibu, bukan kami sebagai umat muslim. Nah, di dalam Matius 17 nomor 20, di situ apabila kamu memiliki iman walaupun hanya sebesar biji sawi saja, kamu bisa memindahkan yang namanya gunung. Kita masuk ke iman. Apakah Ibu bisa memindahkan gunung yang satu ke gunung yang lain? Ke gunung dari kota Bogor pindah ke kota mana, pindah ke kota yang mana aja, silakan. Kita gunakan iman di sini Bu ya. Karena akal tidak bisa, dalil tidak bisa, Ibu beralih kepada iman. Sekarang kita iman. Saya pengen tahu, berdasarkan pengakuan Ibu tadi memiliki yang namanya iman. Silakan pindahkan gunung Bu sama Ibu. Gunakan iman, ya. Gunakan iman itu. Silakan. Bisa atau tidak Bu? Kalau tidak bisa kita selesai Bu sampai di sini. Ya, saya masuk ke pengajaran yang lain. Karena ini menggunakan iman diskusinya. Tidak bisa Bu ya? Baik, kalau tidak bisa, terima kasih banyak. Biar nanti Ikhwan Pilah yang di bawah yang menilai. Ibu mengatakan apabila ada halangan, kita bisa membendung, bisa memperbaiki, bla 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 dan lain sebagainya. Tidak ada ayat itu dikatakan seperti itu Bu. Tidak ada sama sekali ya. Di situ dikatakan apabila kamu memiliki yang namanya iman, kamu bisa memindahkan gunung satu ke gunung yang lain. Jelas di situ Bu ya. Ternyata akal Ibu tidak bisa. Ibu hanya menggunakan yang namanya doktrin, dalil dalam Bible Ibu lawan sendiri. Terakhir menggunakan iman, bahkan iman Ibu saja tidak bisa sama sekali dibuktikan. Terima kasih banyak Bu, saya sudah membuktikan kekonyolan dari ajaran Oten. Baik, Pak Tiurma, selamat pagi Pak Tiurma. Pak Tiurma.
Ya, terima kasih banyak ya Bunda Nelly ya diskusinya ya. Semoga Bunda Nelly bisa berpikir di situ. Ya, silakan Pak Pumen. Apa yang mau dibahas Pak Pumen? Saya tadi hanya mendengar aja nih.